Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kelas 02 HUKE 017 pada hari ini akan menyampaikan presentasi tentang sejarah hukum di Indonesia. Sejarah hukum di Indonesia. Sejarah hukum di Indonesia mengenal proses pembentukan awal dengan terbentuknya masyarakat yang diperkirakan dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Pada tahap ini, aturan-aturan atas kepentingan masyarakat dibatasi dengan wilayah teoritik, ikatan keluarga, ataupun ikatan politik, sehingga jumlahnya cukup banyak. Seluruh aturan-aturan seperti ini kemudian dikenal dalam istilah hukum sebagai adat yang jangkauannya hanya luas, batas teritorial desa atau lebih luas lagi pada klan yang menempati di berbagai dusun. Masa penjajahan Belanda pertama. Pengaruh kuat hukum di Indonesia sangat kuat dan sangat ketika dijajah Belanda yang terjadi selama kurun waktu kurang lebih 350 tahun, yang secara masif menjadikan hukum Belanda sebagai hukum yang memiliki cengkerama yang kuat terhadap sistem hukum di Indonesia, yang akhirnya menggeser berlakunya hukum asli, yaitu hukum adat, yang pada waktu itu sudah ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Momen penting pada masa penjajahan Belanda periode ini adalah dengan diawali dari kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Indonesia dengan mendirikan perkumpulan dagang De Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, yang saat ini dikenal dengan sebutan Kompeni Kalangan Bumi Putra atau Bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sela. Baik, ya. Masa penjajahan Inggris. Setelah Indonesia sebagai daerah penjajahan oleh pemerintah Belanda diserahkan kepada Inggris, maka pemerintahan Inggris memberikan perintah kepada gubernur di India, Thomas Stamford Raffles, untuk memimpin pemerintah di Indonesia. Pada masa interregnum Inggris, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mencoba menerapkan sistem eksploitasi yang baru, yaitu sistem Landor, dengan alasan bahwa sistem yang digunakan pada VOC Belanda adalah sistem yang kuno dan kolot. Next. Masa penjajahan Inggris. Masa pemerintahan Thomas Raffles merupakan tonggak penting dalam sejarah ketenagakerjaan pemerintahan kolonial di Indonesia. Raffles menerapkan 3 aturan pokok selama pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Menghapus sistem fair plea leverances atau penyerahan wajib, dan herendestism atau sistem pekerja paksa. Yang kedua, pemerintahan melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap tanah yang memungut hasilnya secara langsung dari rakyat tanpa perantara penguasa pribumi atau bupati. Yang ketiga, menyewakan tanah kepada rakyat atau land system. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kadini. Izin melanjutkan. Periode masa penjajahan Jepang. Setelah pemerintahan Belanda di Indonesia ditaklukkan oleh bala tentara Jepang, maka terjadi pelarian kekuasaan atas wilayah Indonesia dari pemerintahan Belanda kepada pemerintah militer Jepang. Untuk memudahkan penguasaan wilayah Indonesia, Jepang membagi wilayah menjadi 3 macam, yaitu 1. Jawa dan Madura, 2. Sumatera, 3. Indonesia bagian timur. Dalam bidang hukum, bala tentara Jepang memberlakukan Undang-Undang Bala Tentara Jepang atau Osamu Shirei pada tahun 1942. Next. Osamu Shirei ini merupakan dasar bagi transisi pemberlakuan hukum sebelum keadaan hukum baru di bawah pemerintahan bala tentara Jepang. Osamu Shirei terdapat suatu maklumat yang menyatakan bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum serta semua peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku kecuali apabila bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Alia.
Periode zaman kemerdekaan setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi revolusi di bidang hukum yang mana perubahan pemberlakuan hukum dari sistem hukum kolonial kepada sistem hukum nasional dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai dasar sistem hukum negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional yang berisi norma-norma yang mengatur proses pembentukan dan kompetensi dari organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Next. Periode zaman Orde Reformasi setelah berkuasa selama kurang lebih 30 tahun, akhirnya rezim Soeharto jatuh setelah adanya aksi reformasi yang dilakukan segenap komponen bangsa yang dimotori oleh para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Aksi tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada B.J. Habibie yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Selanjutnya dibacakan oleh Bu Tia. Izin melanjutkan. Kesimpulan, perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa ke masa penjajahan hingga masa sekarang ternyata turut serta dominan menyumbang dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan sistem hukum yang ada di negara Indonesia, baik dalam bentuk produk hukumnya maupun konstruksi kelembagaan hukum yang ada dan berdiri di dalamnya. Quotes, sejarah adalah tonggak inspirasi yang memandu kita melangkah maju, menghormati masa lalu dan membentuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.